Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mamas Dosen di sesi pembelajaran untuk mata pelajaran matematika di SMP kelas 8 semester 1 pada pokok bahasan pola bilangan. Baik, kita langsung saja. Adik-adik bisa langsung buka buku adik-adik sekalian di buku siswa begitu ya. Untuk di kegiatan 1.1 yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Adik-adik sekalian gitu ya, di sini dijelaskan panjang lebar terkait dengan intro atau awalan atau pengenalan terkait dengan pola. Kalau adik-adik belum tahu, pola itu adalah sebuah susunan yang teratur. Kalau pola bilangan berarti ya susunan dari bilangan yang teratur gitu. Nah, di sini adik-adik bisa baca gitu ya terkait dengan pola bilangan, terus ada pola gambar. Nah, sehingga adik-adik tahu apa sih nanti yang akan menjadi inti dari pembelajaran di pola bilangan ini. Nah, sebenarnya pola bilangan ini banyak sekali ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun, kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahwasanya itu adalah sebuah pola bilangan. Di kehidupan sehari-hari mungkin kita ya hampir setiap hari kita menemukannya, tetapi kadang ada yang sadar dan ada yang tidak menyadarinya. Nah, pola bilangan ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Maka dari itu harapannya nanti adik-adik bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, salah satu contoh nih pola bilangan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini di dalam buku dicontohkan penomoran rumah gitu ya. Jadi penomoran rumah, kalau yang ada di gambar di sini, coba adik-adik perhatikan di sini ya. Ini ada nomor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang jalan di sebelahnya itu nomornya 2, 4, 6, 8. Apa yang adik-adik bisa lihat dari penomoran rumah ini? Nah, saya yakin adik-adik juga bisa tahu bahwasanya untuk penomoran rumah yang di sebelah atas begitu ya menggunakan ganjil, penomoran ganjil. Sedangkan yang di bawah ternyata adalah genap. Nah, begitu. Sehingga apabila di sini ada rumah, berapakah nomor selanjutnya? Pasti adik-adik bisa menentukan bahwasanya di sini adalah berapa? 22. Begitu maksudnya. Nah, ini salah satu pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita perhatikan contoh 1.1 adik-adik sekalian. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan pita berwarna putih yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Ujung putus sebuah kanan. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan ke 100 dan 1001. Nah, perhatikan di sini. Ini ada pita adik-adik sekalian. Ada pita, ada berapa warna? Ada 2 warna, yaitu ada merah dan ada warna putih. Di sini sudah disusun semuanya, artinya putus di sini ini adalah sebenarnya nyambung ya, tapi karena tidak mungkin digambarkan terlalu panjang. Nah, kita suruh menentukan warna pada bilangan ke berapa tadi? Bilangan ke 100 dan 1001 gitu. Bilangan ke 100 ini warnanya apa? Nah, jadi kita bisa tahu nih adik-adik sekalian, kita lihat polanya. Di sini 0 berada di warna merah, 1 berada di warna putih, 2 di warna merah, 3 putih, dan seterusnya. Apa yang bisa adik-adik simpulkan? Nah, ya, saya yakin adik-adik juga paham bahwasanya ternyata yang warnanya merah itu berada pada bilangan genap. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Sedangkan yang warna putih ternyata terletak pada bilangan ganjil. Sehingga ditanyakan ketika ada bilangan 100 maka terletak pada pita warna apa? Pasti adik-adik bisa jawab yaitu berwarna apa? Merah. Karena 100 merupakan bilangan genap. Kalau 1001 berarti apa? Iya, saya yakin juga sudah tahu warnanya adalah putih. Nah, jadi ini salah satu kasus-kasus dalam pembelajaran matematika yang menggunakan pola bilangan. Nah, untuk
selanjutnya, contoh 1.2. Nah, mungkin di sini sudah divariasi lagi, ada warna 3, yaitu ada warna merah, ada warna putih, ada warna biru. Apa permasalahan yang terdapat di sini? Coba kita pahami. Nah, jadi seorang menyebutkan bilangan panjang banget nih, besar banget bilangannya, yaitu 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita pada bilangan tersebut? Nah, karena sekarang warnanya sudah 3, maka kita harus menganalisis. Kita harus menentukan polanya. Warna merah, putih, dan biru ini. Kita lihat tabel di bawah ini. Warna merah itu terletak pada angka 0, 3, 6, dan seterusnya. Sedangkan putih terletak pada 1, 4, 7, dan seterusnya. Dan biru terletak pada 2, 5, 8, dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita pahami? Ternyata, gitu ya. Kita lihat tabel di bawah ini. Ternyata untuk yang pita berwarna merah itu adalah kelipatan dari 3, atau jika dibagi 3 maka sisanya adalah 0. Perhatikan, 3 dibagi 3 kan hasilnya 1, sisanya 0 ya. 6 dibagi 3 sisanya hasilnya 2, sisanya 0. Jadi begitu. Itu pola untuk yang berwarna merah. Sedangkan untuk yang berwarna putih, ternyata ketika dibagi 3 itu sisanya 1. Contoh, 1 itu kalau dibagi 3 itu hasilnya 0, sisanya 1. 4 kalau dibagi 3 itu hasilnya 1, sisanya 1. Begitu juga dengan 7. Kalau dibagi 3 itu hasilnya 2, sisanya 1. Nah, ini adalah pola untuk yang berwarna putih. Sekarang kita lihat pola untuk yang berwarna biru. Ternyata kalau dibagi 3 itu sisanya 2. Contohnya ada 2 dibagi 3 berarti sisanya 2. 5 dibagi 3 sisanya 2. 8 dibagi 3 itu sisanya 2. Nah, ternyata inilah pola untuk warna biru. Tadi ada pertanyaan nih, bilangan 2345, tinggal dibagi 3 saja. Ternyata hasilnya adalah 781, tapi sisa 2. Nah, karena sisa 2, maka dia mengikuti pola untuk yang berwarna biru. Kesimpulannya adalah bilangan 2345 pasti nanti terletak pada warna biru. Iya, saya yakin adik-adik juga sudah tahu. Kita lanjutkan saja adik-adik sekalian untuk contoh 1.3. Nah, ini suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Nah, berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung. Nah, ini 50 karung nih yang mau ditimbang, akan ditimbang satu per satu. Hasilnya sebagai berikut. Jadi ini karung pertama hasilnya 30, karung kedua hasilnya 30, terus sampai karung ke 50. Kemudian kasusnya adalah seperti ini permasalahannya. Seorang ingin mengetahui jumlah keseluruhan beras yang telah ditimbang tersebut. Nah, kalau untuk menjumlahkan hasilnya semua dengan dilakukan secara manual satu per satu, pasti nanti akan cenderung banyak mengalami kesalahan. Maka dari itu kita harus mencermati polanya. Ternyata karung yang ditimbang itu berkisar antara 30 kilo sampai dengan 36 kilo. Maka kita bisa membuat berdasarkan pola tadi ya. Berdasarkan pola, karena beratnya hanya sekitar 30 sampai 36, maka kita bisa membuat tabel ya. Membuat tabel berdasarkan pola yang ada dan mengelompokkannya berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu. Nah, nih contohnya kita mau buat tabel ini dengan tabel isinya adalah berat. Berat ini berarti ya berat setiap karung ya, terus frekuensi itu banyaknya, terus ini total beratnya. Nah, sekarang maksudnya seperti ini tabel ini. Karung yang beratnya 30 kilo itu sebanyak 6 karung, sehingga totalnya adalah 180. Begitu. Karung yang beratnya 31 kilo itu ada 5 karung,
sehingga totalnya adalah 155. Begitu seterusnya sehingga total semuanya adalah 1650 kg. Nah, itulah bagaimana kita menyederhanakan dari permasalahan yang terlihat rumit. Nah, sekarang selanjutnya untuk contoh 1.4. Nah, kita baca, pada peringatan ulang tahun ke-64 toko baju Bintang memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Nah, ingat nih, 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. 8 lewat 5 itu bertambah menjadi 16. Pada 8 lewat 10 bertambah menjadi 24. Terus seperti itu kan begitu ya. Nah, maka di sini ada pertanyaan, pada pukul berapa 64 pembeli ini akan memasuki toko. Nah, kita lihat nih tabel yang sudah disajikan di Ayo Kita Amati. Kita perhatikan bahwasanya tadi pada pukul 8 itu ada 8 pembeli. Penambahannya 8. Kenapa penambahannya 8? Ya iyalah, dari tidak ada pembeli menjadi 8 pembeli kan, berarti penambahannya 8. Kemudian pada 8 lewat 5 menjadi 16. Dari 8 ke 16 kan berarti bertambah 8 ya. Nah, begitu, dan seterusnya ternyata penambahannya adalah sama, yaitu 8 terus setiap 5 menit. Jadi seperti itu. Sehingga bisa kita hitung pada 8.15 berapa, 8.20 berapa, 8.25 berapa, 8.30 berapa, dan terakhir pada 8.35 ketemulah ternyata 64, dan penambahannya yaitu 8 dari sebelumnya. Maka kesimpulannya adalah 64 pembeli ini ya, ini berada pada pukul 8 lewat 35. Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang temukan 3 bilangan. Contoh 1.5 ya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, ingat, 3 bilangan genap berurutan. Nah, kita bisa tahu kalau bilangan genap berurutan itu apa saja nih yang jumlahnya 60 ya. Kita lihat tabelnya di Ayo Kita Amati, tabel 1.6. Kalau bilangan genap berurutan itu yang pertama adalah ada 2, ada 4, ada 6. Ini merupakan bilangan genap dan berurutan begitu. Tetapi ketika dijumlahkan belum 60, berarti bukan ini jawabannya. Kita coba lagi untuk 4, 6, 8. Ketika dijumlahkan bukan 60, berarti bukan ini yang diminta. Terus kita lakukan sampai kita temukan suatu bilangan yang jumlahnya 60, yaitu bilangan genap berurutan, yaitu 18, 20, dan 22. Ketika dijumlahkan ternyata benar jawabannya adalah 60. Jadi jawabannya adalah 18, 20, dan 22. Itulah bilangan genap berurutan yang berjumlah 60 ya. Baik, mungkin di kegiatan 1 pada pembelajaran bilangan pola bilangan ini saya cukupkan sampai sekian ya. Nanti kita lanjut pada sesi yang kedua gitu. Jadi di sini adik-adik silahkan untuk mengasah berpikir adik-adik, silahkan dikerjakan. Ayo kita berlatih 1. Baik, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.